Sobat Badung, kembali lagi di program kesayangan kami, Halo MPP. Nah, Halo MPP kali ini sudah memasuki episode ke-11 yang akan membahas tentang pelayanan dari Badan Narkotika Nasional bersama saya Mira Primaswari. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah dihadiri oleh Bapak AKBP Ana Agung Gedemulita SH selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Badung. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik, Astungkara, Sehat selalu nih. Sudah sarapan Pak? Mungkin salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba gitu saudara. Iya. Kita ngobrol seperti biasa aja ya Pak nggih. Jadi langsung aja untuk peran dan tugas pokok dari Badan Narkotika Nasional ini terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Badung ini apa sih Pak? Baik, jadi peranan kami di sini yang sudah jelas kami adalah melayani masyarakat yang datang ke MPP yang memerlukan pelayanan dari BNN Kabupaten Badung. Itu yang kami laksanakan di sini setiap harinya. Kami juga ada gerai di sini, jadi kami menempatkan personil kami secara bergiliran di sini untuk melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan daripada BNN Kabupaten Badung. Bergilir jadinya Pak ya. Iya. Nah, untuk jenis layanannya yang diselenggarakan di mau pelayanan publik ini apa aja sih Pak? Baik, jadi untuk layanan, jadi kita di sini ada 5 jenis layanan yang kita laksanakan sesuai dengan apabila masyarakat mungkin ada datang ke sini ke mall pelayanan publik, mungkin ingin berjalan-jalan atau keliling ke mall pelayanan publik, salah satunya ada gerai BNN Kabupaten Badung. Kita ada di sana, jadi ada 5 jenis layanan yang kita layani. Antara lain permohonan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau yang sering kita sebutkan dengan SKPN. Itu kemudian yang kedua, layanan informasi dan konsultasi rehabilitasi. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang rehabilitasi bisa kami layani di sini, akan dilayani oleh anggota kami yang ada di gerai BNN Kabupaten Badung. Kemudian ada juga layanan informasi dan konsultasi. Jadi ingin mendapatkan ya informasi secara umum apa saja sih ada pelayanan yang di BNN, kemudian apa saja yang perlu diperlukan persyaratannya, itu juga kami layani. Kemudian kami juga melayani laporan dan pengaduan. Ya, misalnya ada masyarakat yang ingin melaporkan atau memberikan informasi, ada mungkin kerabatnya, tetangganya, di lingkungannya itu penyalahguna narkotika, itu kami layani. Dan juga selaku pemberi informasi atau pelapor, identitasnya akan kami rahasiakan, jadi tidak kami publikasikan. Kemudian ada juga layanan untuk pelaksanaan tes urin. Nah itu bisa langsung ya. di sini Pak ya? Bisa langsung di sini mengajukan permohonan dulu ya, permohonan untuk mendapatkan pelayanan tes urin ya. Karena kalau di sini langsung kami belum bisa melaksanakannya ya, karena pengajuan permohonan kadang-kadang itu dari instansi, kemudian dari swasta, dari sekolah-sekolah juga. Silakan bisa mengajukan permohonan lewat mall pelayanan publik yang ada gerai yang ada di sini. Berarti nanti setelah permohonan itu langsung ke lokasi yang diajukan ya Pak ya? Itu masuk karena di sini juga sifatnya ditampung oleh anggota kami yang ada di gerai di sini, ditampung permohonannya langsung disampaikan ke kantor kami di BNN, sehingga kami jadwalkan nantinya. Setelah mendapatkan jadwal, akan kami sampaikan kepada instansi atau sekolah yang memohonkan untuk pelaksanaan tes urin. Gitu. Baik, Pak. Kemudian ada juga pengaduan, kayaknya sudah semua kami sampaikan. Pertama, penerbitan SKPN, itu yang kami layani di sini. Kemudian ada layanan informasi dan konsultasi rehabilitasi. Kemudian layanan informasi dan konsultasi kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, itu atau P2M ya. P2M. Kemudian ya ada layanan pelaksanaan tes urin dari instansi pemerintah, swasta maupun sekolah, dan juga ada laporan pengaduan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Itu yang kami ada. Jadi sudah
lumayan banyak ya pelayanan di sini, di BNN sudah hampir lengkap ya Pak kira-kira? Ya, hampir lengkap sudah. Jadi bagi Sobat Badung yang perlu informasi atau ingin mengadukan terkait penyalahgunaan narkotika bisa langsung datang saja ke MPP Badung. Sudah akan dilayani oleh petugas dari BNN. Dan ingat pemberi informasi atau pengadu tidak akan kami publikasikan, akan dirahasiakan ya, kita rahasiakan. Ya. Ya. Karena informasi dari masyarakat sangat kita perlukan. Karena apa? Kalau mengandalkan dari BNN saja atau dari kepolisian saja, niscaya tidak akan dapat informasi. Kita mengharapkan juga laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk. Itu segala jenis laporan pengaduan pasti akan kami tindak lanjuti. Karena sifatnya online pengaduan itu. Jadi kami dimonitor juga dari Mabes BNN. Apabila tidak kami tindak lanjuti, pasti akan ada surat teguran dari pihak Irwas Sus yang ada di Mabes BNN. Gitu. Untuk produk layanan dari layanan yang sudah disebutkan tadi, kira-kira apa saja Pak produknya? Produknya yang surat aja yang kita terbitkan adalah SKPN, ya SKPN. Kemudian bentuk laporan pengaduan yang sudah kita tindak lanjuti dan kita terbitkan laporan hasil pelaksanaannya. Itu tetap akan kita terbitkan itu hasilnya tindakan kita apa yang sudah kita lakukan itu. Ya. Untuk produk-produknya itu berarti nanti setelah selesai apakah langsung dari gerai di sini atau dari kantor BNN-nya Pak? Gini, jadi khusus untuk pelayanan SKPN kita sudah menyiapkan untuk layanannya itu lewat Linktree. Bisa mendapatkan lewat Linktree, itu sudah ada di media sosial kita, itu bisa di-download. Kemudian setelah mendaftar di sana, nanti ada form yang harus diisi. Nah, setelah mengisi form lengkap, akan dikirimkan kode billing. Ya, kode billing karena sekarang untuk pelayanan SKPN itu sudah PNBP. Jadi kami di BNN tidak memungut biaya sama sekali. Jadi sudah PNBP itu dengan harga 290.000. Itu sudah masuk kas negara. Jadi kami di BNN sama sekali tidak memungut biaya. Nah, setelah mendapat kode billing dibayarkan dulu, kemudian datang ke kantor kami ke BNN Kabupaten Badung, kami layani. Ambil urinnya, kami tes, apabila kurang lebih 15 menit hasil daripada pemeriksaan itu sudah bisa kita berikan kepada pemohon. 290.000 ya Pak? 290.000 itu sudah PNBP. Jadi untuk segala biaya apapun tidak kami pungut di BNN lagi, ya, karena sudah masuk ke kas negara. Negara, gitu ya. Termasuk layanan di sini pun apabila memerlukan layanan misalnya permohonan ini dan itu tidak kami pungut biaya, alias gratis semuanya. Iya. Baik, untuk alurnya berarti tadi bisa dari Linktree itu ya Pak, langsung sana sudah jelas di sana. Ya. Langsung dikasih kode billing, pembayaran, datang ke BNN kita layani kurang lebih 15 menit sudah bisa terbit hasil daripada SKPN itu. Untuk syarat-syaratnya apa saja Pak kira-kira? Cukup membawa identitas diri saja. Itu KTP saja berarti ya Pak? Iya, KTP saja. Itu. Dan juga bukti pembayaran untuk SKPN itu bukti pembayaran dari kode billing yang kita berikan. Jadi cukup kartu identitas saja sama bukti pembayaran. Iya, itu saja. Mudah ya Pak ya? Mudah, sangat mudah. Sangat mudah pelayanan di BNN itu. Tidak usah susah-susah. Kita cukup membawa identitas diri dan juga mendaftarkan lewat Linktree yang ada di kita. Itu. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk layanan tersebut tadi kira-kira setelah tes urin itu udah langsung keluar ya Pak ya? Iya. Hasilnya kira-kira untuk surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau yang kita sering SKPN itu dalam jangka waktu 15 menit per orang sudah bisa menerima hasilnya, sudah bisa dibawa pulang. Oh langsung itu sudah bisa langsung hard copy berarti ya Pak? Iya sudah. Karena terus terang surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika itu kan memang beberapa perusahaan sangat membutuhkan sekarang. Iya betul Pak. Itu bahkan menjadi salah satu persyaratan untuk cari kerja ya Pak. Ya, betul. Jadi 15 menit per orang sudah bisa langsung diterimakan. Cepat jadi nggak perlu berhari-hari, nggak perlu nunggu satu hari enggak. Ya. 15 menit sudah langsung jadi. Untuk biayanya tadi 290.000 saja ya Pak per orang per tes ya berarti. Iya, itu juga 290.000 sudah masuk ke kas negara. Jadi kami di BNN Kabupaten Badung tidak memungut biaya sama sekali. Betul. Ya.
Untuk layanan di sini kira-kira ada pembatasan kuota nggak Pak? Kalau untuk pelayanan kita tidak membatasi kota. Kita melayani masyarakat yang datang ke sini sampai dengan jam operasional di MPP ini. Jadi tidak terbatas ya Tidak Pak? terbatas. Selama masih bisa Buka ada jam kerja di sini, masih dilayani, kita tetap melayani. Ya, sejauh ini aman sih ya Pak ya? Ya sejauh ini masih aman semuanya. Nah, untuk tadi kan ada layanan pengaduan ya Pak ya? Ya. Tentunya pasti masyarakat ada mengajukan untuk pengaduannya. Nah itu gimana cara mengatasi komplain tersebut dan apakah ada layanan layanan online-nya atau gimana? Ya, kita punya untuk layanan pengaduan, kita punya WA yang Di kita WhatsApp. pakai WhatsApp yang kita namakan dengan istimewa atau Istime WA. Istimewa. Ya, istimewa. Artinya Istime WA. Oh, Nah, kalau Istime. dibacakan istimewa. Iya, ya betul Pak. Itu Itu, bagus ya. juga ya. Itu ya. Bisa juga masyarakat melakukan pengaduan lewat media sosial yang ada di kita. Bisa lewat Facebook, bisa lewat IG, kemudian Twitter, WA yang tadi Istime WA itu, dan juga yang Twitter kan sudah saya sebutkan, medsos, YouTube juga bisa, silakan. Jadi semua platform bisa. Semua mengajukan platform bisa. pengaduan. Kemudian apabila ada pengaduan atau laporan, tentunya semua akan kita tindak lanjuti. Langsung. Ya, segera seperti ya, Pak, ya. seperti tadi saya sampaikan, apabila ada laporan atau pengaduan tidak kita tindak lanjuti, maka kita akan ada teguran dari Mabes BNN. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti ya Pak ya. Ya. Untuk nomor WhatsApp-nya tadi supaya Sobat Badung tahu bisa disebutkan Pak? Bisa Sudah ya. disebutkan? Jadi untuk nomor WhatsApp-nya mungkin ada masyarakat Badung yang perlu tahu, mungkin 0878 2253 9885. Itu bisa ya. Jadi ingat, masyarakat Badung tidak perlu takut untuk melaporkan ataupun melakukan pengaduan ke kami, ke BNN. Identitas pelapor pengadu akan kami rahasiakan. Ya, misalnya Mbak Mirah misalnya melaporkan ke kami, ada membilang bahwa tetangganya ada penyalahgunaan narkotika atau pengedar, kami sampaikan kepada yang bersangkutan, ini loh laporan dari Ibu Mirah. Tidak ya, semua identitas kami rahasiakan, semua laporan kami tindak lanjuti, dan lanjut kami adakan penyelidikan. Apabila memang sudah betul-betul laporan pengaduan itu terjadi, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan prosedur. Untuk nomor WA tadi apakah cuman pengaduan saja atau bisa menanyakan informasi? Boleh, bisa. Karena itu namanya WA, Istime WA, apapun bisa ditanyakan lewat WA tersebut. Jadi Nanti selain kami, pengaduan operator kami dari Humas kami 24 jam untuk merespon daripada WA yang masuk tersebut. 24 jam ya Pak? 24 jam. Jam berapapun bisa. Siap. Jam berapapun Akan melakukan dilayani. pelaporan pengaduan itu akan segera direspon oleh staf kami yang memang membidangi layanannya itu. Itu. Untuk sosial medianya kira-kira bisa disebutkan Pak? Di mana Untuk bisa? sosial media kita punya Facebook, bisa mungkin di follow atau apa istilahnya, kami juga kurang ini ya. Jadi bisa dengan nama akunnya BNN Kabupaten Badung. Jadi huruf besar semua, BNN-nya huruf besar, kemudian Kabupaten Badung. Itu untuk Facebook kita. Kemudian untuk IG kita ada juga, it's info BNN _Kabupaten Badung _Kab Badung. Info BNN Info ya, it's info BNN _Kab Badung. Mungkin nanti bisa diperlihatkan biar bisa masyarakat tahu. Kemudian Twitter juga kita punya. Jadi it's BNN Kab _Badung. BNN Kab _Badung. Ya, kemudian tadi WA itu yang kami bilang Istime WA itu sudah kami sebutkan tadi, mungkin perlu kami ulang lagi dengan nomor di 0878 2253 9885. Itu. Kemudian kami juga mempunyai YouTube, mungkin bisa di follow nanti di apa istilahnya? Subscribe ya Pak ya. Bisa ya. Jadi BNN-nya huruf besar, Kab apa titik ya Badung. Nah itu. Kemudian ya ada juga YouTube, Twitter, satu lagi IG sudah,
yang ini apa lagi satu nih? Saya juga kurang tahu soalnya. TikTok ya Pak ya? TikTok ya, betul. Punya TikTok juga ya, Kita Pak, punya ya? TikTok juga, karena semua media sosial kami Terus nggak ketinggalan ya Pak? nggak Kan ketinggalan selalu kami. update. Karena apa? Sesuai dengan informasi, sesuai dengan perintah juga dari Mabes BNN, ya. Jadi kita semua media sosial harus kita punya. Ya, jadi betul TikTok sih, juga Pak. kita punya, mungkin bisa di follow atau bisa di apa istilahnya itu, add atau apa ya, dengan akun @BNN Kabupaten Badung, ya. Dan Kabupaten Jadi Badung itu untuk TikToknya ya Pak Ya, ya? untuk TikToknya bisa dilihat di sana. Kita khusus Kabupaten Badung, kita juga sudah banyak bikin memberikan edukasi kepada masyarakat seperti lewat media sosial yang sudah kami sebutkan tadi. Jadi dimanapun sosialisasinya juga bisa Bisa tersampaikan kepada masyarakat ya Pak. disampaikan, ya. Karena kan Bisa. sekarang juga zamannya media sosial Keterbukaan, pasti, ya. iya pasti seringnya main TikTok, kita jadi gampang untuk mencari informasi. Satu di sana. lagi yang perlu kami sampaikan di sini, jadi apabila ada masyarakat Badung, ya, ada keluarganya, ada kerabatnya yang penyalahguna narkotika, silakan laporkan secara sukarela ke BNN Kabupaten Badung. Apabila melaporkan secara sukarela, itu sudah tentu akan kita rehabilitasi, tidak kita pidanakan. Kenapa? Sudah melaporkan diri secara sukarela. Itu sudah pasti akan kita rehabilitasi. Menjalani rehabilitasi pun akan gratis apabila menggunakan tempat atau pelayanan yang dimiliki oleh BNN. Jadi akan kita rehabilitasi secara gratis di tempat rehabilitasi yang milik Sudah dari difasilitasi BNN. ya, Fasilitas yang milik BNN. Itu pasti akan kita rehabilitasi secara gratis. Maka itu masyarakat Badung kami himbau, ayo datang ke BNN, tidak usah takut. Ya, jangan takut Apabila ya, Pak, ya. ada kerabatnya, tetangganya penyalahguna narkotika, silakan laporkan secara sukarela. Jadi kalau misalnya masih di bawah umur, silakan orang tuanya mengantar datang ke BNN. Kemudian yang sudah dewasa mungkin bisa datang sendiri atau didampingi oleh keluarganya. Silakan. Jadi nggak perlu takut ya, langsung Nggak aja perlu kalau takut. misalkan ada penyalahgunaan narkotika, kerabatnya yang diketahui seperti itu bisa langsung Bisa langsung melaporkan datang ke tentunya tanpa diungkap ya identitasnya, akan Itu dirahasiakan. jelas semua identitas kami rahasiakan. Gitu. Nah, untuk kalau alur proses pengaduan yang tadi Pak, itu kan berarti cuma lewat media sosial tadi langsung saja ya Pak ya, sama dari WA. Bisa juga langsung datang ke kantor kami. Karena kami juga punya ruang pengaduan. Langsung di offline tatap mukanya Ada Pak juga, ya offline ada juga, tatap muka bisa langsung karena petugas kami di kantor pun siap untuk menerima laporan dan pengaduan. ya. Jadi untuk sobat Badung yang ingin mengadukan ke BNN, selain dari sosial media bisa langsung datang ke BNN, kantor BNN. Ya, di sini juga bisa kan ya Pak ya? Bisa, Jadi, di sini juga dimanapun sudah difasilitasi begitu. Nah, untuk ini Pak, kira-kira apa saja sih pencapaian atau inovasi yang baru atau sedang dikembangkan dari BNN? Baik, jadi untuk inovasi yang sudah kita laksanakan di BNN, jadi seperti tadi untuk pelayanan SKPN itu kita sudah menggunakan Linktree, jadi sudah online. Kemudian kedepannya pun kita akan melakukan pelayanan tes urin itu mobile, keliling, ya, itu. Ya, karena kita punya kendaraannya, kita punya. Jadi kita punya kendaraan operasional, itu pun bisa kita manfaatkan. Itu masih kita inovasi kita masih kita ajukan ke Mabes BNN. Kalau memang disetujui, itu akan kita laksanakan sehingga kita dimanapun bisa kita melakukan tes urin. Jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh ke kantor atau jauh-jauh ke sini, jadi udah langsung didatain Jadi di mana misalnya masyarakat daerahnya. pengen di instansi A, kita datang ke sana lengkap dengan kendaraan kita. Kemudian apabila ingin untuk mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika itu, mungkin bisa langsung kita layani. Itu pun masih kami laporkan, kami masih koordinasikan ke Mabes BNN. Apabila memang itu disetujui, akan kita tindak lanjuti. Bagus sekali, semoga terwujud ya Pak, karena itu sangat bagus sih untuk ini masyarakat. Kedepannya pun di MPP pun kami sudah rancang biar bisa melayani SKPN di kantor MPP di sini. Ya. Jadi masyarakat one stop service di sini. Iya betul. Ya, begitu mendaftar di depan, kemudian datang ke kantor BNN, ke gerai BNN Kabupaten Badung,
apa yang diperlukan, misalnya perlu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, bisa langsung kita layani. Iya. Gitu. Bagus sih Pak, luar biasa sekali ya Pak. Untuk ini upaya yang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di MPP ini. Kira-kira apa sih Pak? Tentu kami juga mengikuti arahan-arahan dari Bapak Kadis yang ada di sini, apa yang perlu kita laksanakan, jadi untuk meningkatkan pelayanan kita tetap mengacu kepada apa yang harus kita siapkan, itu pun kami sampaikan kepada anggota, dan apabila perlu pelatihan kami berikan pelatihan kepada anggota. Sejauh ini ada pelatihan ya Pak? Iya, ada. Evaluasi seperti itu ya Pak? Ya. Itu kami pun selaku Kepala BNN Kabupaten Badung, sebulan sekali kami evaluasi semua kegiatan yang kita laksanakan. Bukannya hanya di pelayanan saja, seluruh kegiatan yang ada di BNN Kabupaten Badung kami evaluasi. Kami ajak anggota, kami kumpulkan, kami tanyakan program-programnya apakah berjalan sesuai dengan timeline, apabila tidak berjalan, kendalanya di mana, solusinya bagaimana, kita bicarakan bersama. Luar biasa sekali Pak. Ini kalau apa sih tantangan terbesar kira-kira Pak dari BNN selama ini gitu untuk dalam melayani masyarakat? Gini, tantangan terbesar, terutama kita masih kekurangan SDM kita. Karena di waktu-waktu tertentu pemohon SKPN itu bisa sampai membludak. Seperti tahun kemarin, itu ada dari PPK guru, ya, itu sangat membludak. Sehingga kami sempat kewalahan juga, namun kami sampaikan dengan 3S kepada para pemohon. Memang ada yang protes, katanya 15 menit. Ya Pak, itu kan per orang Pak. Sekarang Bapak ini kan 300 orang, 400 orang yang di sini. Bagaimana bisa mau? Betul. Belum lagi orang yang tidak kurang memperhatikan lah. Kita sudah kasih dia kode billing untuk membayar, ternyata tidak dibayarkan, langsung datang ke BNN. Itu kan memerlukan waktu lagi. Ya, betul, Nah, seandainya mereka sudah lengkap semua, itu bisa kita layani. Ya. Karena kami di BNN juga memakai sistem nomor antrean. Layanan juga. Ada layanan di sana, kita pakai nomor antrean juga. Jadi sesuai dengan nomor antreannya. Kalau memang kenapa bahkan ada yang belakangan mungkin bisa karena mereka sudah lengkap duluan. Sehingga itu yang bisa kita layani duluan. Yang jelas satu pemohon kami layani dengan 15 menit. Iya, dalam keadaan normal dan sudah lengkap. Dan sudah lengkap pemohon tersebut, permohonan dan juga kelengkapan yang harus dibawa ke BNN. Betul sih. Jadi nggak perlu bolak-balik ngasih tahu. Jadinya kan lama ya Pak ya. Kadang-kadang itu yang membuat masyarakat jengkel. Karena apa? Mereka sudah kita kasih kode billing, mereka belum membayarkannya. Ternyata belum bayar, tapi sudah datang ke kantor. Itulah yang jadi komplain kami. Namun kami layani dengan masyarakat dengan senyum. Kami tidak emosi, kami sampaikan kepada masyarakat. Harus itu Pak. Ya, gitu. Supaya nggak makin emosi juga masyarakat ya. Betul. Nah, kira-kira ada himbauan atau pesan kesan dulu nih Pak, kesan selama bergabung di MPP ini. Baik, jadi kesan-kesan kami selama bergabung di MPP, terus terang kami sangat berterima kasih kepada MPP. Karena apa? Untuk diketahui oleh masyarakat Badung, kami BNN Kabupaten Badung ini pertama sebelum BNN yang ada di Indonesia bergabung ke MPP, kamilah BNN Kabupaten Badung ini yang pertama kali bergabung dikasih fasilitas di MPP ini. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis, ya, khususnya, kemudian kepada pemerintah Kabupaten Badung, karena BNN Kabupaten Badung sudah diberikan kesempatan untuk membuka gerai di mall pelayanan publik yang ada di Kabupaten Badung. Jadi selama ini kami ucapkan terima kasih. Kesan kami memang sangat istimewa di sini, ya. Termasuk Pak Kadisnya juga sangat mendukung kegiatan kami di sini dan juga prestasinya sangat banyak. Dan kami berterima kasih kepada Pak Kadis, ya, khususnya, kemudian umumnya kepada pemerintah Kabupaten Badung. Karena terus terang awal pertama sampai banyak BNN Kabupaten lainnya yang ada di Indonesia menanyakan ke kami, bagaimana sih kok bisa BNN Kabupaten Badung diajak buka di mall pelayanan publik. Nah, bahkan bukannya di Indonesia, di Bali pun kami BNN Kabupaten Badung ini pertama
BNN pertama yang bergabung di Mall Pelayanan Publik, sehingga baru diikuti oleh BNN yang lainnya. Gitu. Itu kami sangat berterima kasih. Terjalin ya Pak. Ya, betul. Untuk ini Pak, pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, terutama Sobat Badung, Ya. dari Bapak sendiri kira-kira apa? Baik, jadi kami ya dari BNN Kabupaten Badung ya mengimbau kepada masyarakat Badung khususnya, mari hindari dan jauhi narkoba. Karena apa? Kalau kita sudah terkena narkoba, tentunya bukan diri sendiri saja yang rugi. Betul. Seluruhnya akan rugi. Masyarakat rugi, keluarga rugi, lingkungan pun akan rugi. Untuk itu, mari kita bersama-sama perang melawan narkoba. Kita jauhi narkoba. Karena apa? Apabila mengandalkan dari petugas saja atau pihak keamanan saja, itu niscaya kita bisa memberantas atau mengurangi peredaran narkoba. Untuk itu, kami mengajak masyarakat Badung khususnya, mari kita bersama-sama wujudkan Badung bersinar, Badung bersih dari narkoba, war on drug, artinya perang melawan narkoba. Nah, itu. Bersinar ya Pak Bersinar, bersih dari narkoba. Dari narkoba sih. Bukan bersinar kayak lampu ini, bukan. Jadi, mari ya masyarakat Badung, kami himbau, kami ajak, mari bersama-sama kita wujudkan Badung bersinar. Jadi, Badung bersih narkoba, Bali bersinar, menuju Indonesia bersinar. Indonesia bersih dari narkoba. Itu. Baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak untuk pembahasan kali ini ya. Terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di sini, memberikan informasi yang cukup banyak ya untuk Sobat Badung di luar sana terkait penggunaan narkotika atau untuk administrasi dan lain sebagainya. Nah, untuk Sobat Badung juga saya ucapkan terima kasih karena sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Nah, tidak lupa juga saya menyampaikan kalau MPP Badung juga punya media informasi atau layanan pengaduan, bisa ke call center kami di 1.500 273 atau ikuti sosial media kami di DPMPTSP Kabupaten Badung, DPMPTSP Badung. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.